ayat yang ke-21. Filipi pertama ayat yang ke-21. Karena bagiku hidup adalah apa? Kristus. Dan mati adalah apa? Keuntungan. Lama saya merenungkan firman ini. Semua orang hidup pasti cari untung. Gak ada orang hidup cari rugi. Orang gila aja gak mau. Saya seringkali mengajar gini kepada banyak anak-anak muda. Tanggal 12 Maret saya akan jadi pembicara motivasi di kampus UPH. Nah, saya berkata begini kepada banyak anak-anak muda. Kita harus mengakui berapa fatalnya konsep hidup kita ya. Saudara, kalau mau coba silakan. Kalau enggak, percaya saja lah. Yang sudah pernah buktikan, coba cerita. Orang gila itu dibohongin apa saja dia nggak ngerti. Tapi kalau dibohongin uang, dia ngerti. Pernah tahu nggak kasus itu? Itu saya heran. Jadi uang itu dahsyat, saudara. Buat orang gila jadi waras, tapi yang waras jadi gila. Ini celakanya uang itu. Betul, pernah tahu orang gila itu uang itu nggak bisa dibohongin? Jawab, ya itu tidak ada yang pernah tahu itu. Itu saya ini coba berapa kali orang gila, dia ngerti. Wah, hebat kekuatan uang kalau begitu. Maka itu kapan kita untung? Ini yang aneh. Firman Tuhan bilang apa? Kapan kita untung? Ayo jawab. Jadi dulu kita sudah baca kok lupa. Kapan kita untung? Waktu kita mati. Wah, saya pikir kenapa begini firman ini? Saudara, hebat sekali. Ada dua hal yang saya mau gabungkan. Yang pertama, saya itu paling jengkel kalau lihat iklan duka cita. Dan biasanya iklan itu yang gede-gede iklannya. Dan biasanya orang kaya. Lalu di bagian paling bawah biasanya ada kata-kata apa? Kalau orang miskin gak ada kata-kata itu. Tapi biasanya orang-orang kaya yang mati. Cepat jawab. Paling bawah di iklan itu ada kata-kata apa? Masa lupa? Berarti gak pernah baca iklan duka cita itu. Ada? Bisa jawab? Tidak menerima karangan bunga lian, yang itu yang biasa orang Tiongkok pakai kain panjang-panjang, tapi uang untuk yayasan sosial. Nah, saudara coba belajar meneliti. Saya itu paling jengkel iklan itu. Ini manipulasi besar-besaran. Sudah mati aja masih kurang ajar. Di mana kurang ajarnya? Dengarkan, saudara. Jadi yang punya nama kan yang mati, bukan? Karena dia kasih uang begitu banyak ke yayasan sosial. Tapi kalau kita teliti, itu bukan uang dia, uang yang datang nyumbang. Iya atau tidak? Coba jawab. Iya atau? Nah, maka itu maaf ya, amit-amit kalau saya pakai bahasa Jawa. Jangan nunggu mati baru memberi. Itu kejam sekali. Sudah mati bohong lagi memberi atas namanya, tapi uangnya yang datang yang layak. Itu kan sudah penipuan lagi. Setiap orang itu punya keahlian. Setiap orang punya kejeniusan. Setiap orang punya kepandaian. Setiap orang punya ilmu. Jadi kalau yang mati-mati itu masih muda, dan dia itu orang-orang pintar, orang-orang terkenal, dan belum separuh saja dari kehebatannya dipakai, dan dia sudah mati, itulah kekayaan yang terkubur. Akhir bulan Januari lalu kami di Papua berduka cita berat. Ada 3 dokter yang mati tenggelam karena angin. Dan kita tahu dari akhir Januari sampai awal Februari lautnya luar biasa. Mereka itu praktek ke kampung Agats di Merauke dan harus berangkat dari Timika naik kapal. Aneh sekali, sampai hari ini kami belum pernah tahu penyebabnya. Seluruh penumpang kapal itu selamat, cuma 3 dokter ini yang hilang. Tapi akhirnya ditemukan sudah meninggal. Nah itu pertanyaan, loh kemana mereka 3? Kenapa nggak ikut penumpang yang lain? Nah yang menyedihkan saudara, 3-tiganya itu baru datang di Papua. 1 dokter saya sudah tugas di Papua, belum lama dia baru wisuda. Baru 2 hari dia kembali dari Jakarta menghadiri pelantikan istrinya yang spesialis. Suaminya berangkat dan mati. Bisa bayang? Nah, waktu kami dengar itu kami berduka. Kami itu perlu dokter banyak di Papua. Kenapa ini mati? Itu kekayaan yang terkuburkan. Bayangkan kalau dia hidup sampai sekian puluh tahun lagi, berapa orang yang mereka bisa tolong? Ngerti contoh-contoh ini, saudara? Itu sebabnya, saudara, betapa kita harus menyadari bahwa keuntungan kita itu waktu kita mati
Artinya apa kita sudah buat? Nah, di akhir buku itu ada tulisan bagus. Itu bahasa merenung berbulan-bulan. Dengarkan tulisan di buku. Maka akhirnya saudara, penulisnya berkata, beginilah kesimpulan hidup kita. Kalau suatu hari kita mati nanti, kira-kira orang akan menulis apa di batu nisan kita? Saya terhenyak dengan tulisan itu. Mari kita tanya pada diri kita sendiri. Kalau suatu hari kita mati, orang akan nulis apa di batu nisan kita? Artinya dalam bukan? Betul? Tahu nggak artinya itu? Tergantung apa yang kita buat selama hidup. Nanti orang akan nulis itu. Hidup itu Kristus. Suatu kali saya di pedalaman Kalimantan Tengah, saya bertemu seorang anak muda waktu acara KKR anak muda. Lalu saya tanya, apa tujuan hidupmu? Dengan semangat dan bangga, polos tapi dia berkata, saya nggak akan mati sebelum lihat New York. Wih, keren. Kita tertawa mendengar itu. Berarti itulah hidupnya. Anak itu hidupnya adalah New York. Satu kali saya ketemu anak muda, wah yang hebat sekali. Waktu itu saya pulang dari Jerman. Terus dia berkata, wah enak ya kemudian ke Jerman bolak-balik. Maksudmu, aduh saya tuh punya tujuan hidup. Saya tidak akan mati sebelum punya BMW. Nah sekarang, saudara mau jawab apa? Hidup ini apa? Berlian? Bisnis? Beli rumah? Tergantung. Maka itu kita harus tanya, hidup ini apa? Firman mengatakan hidup itu Kristus, mati itu keuntungan. Jadi kalau kita ingin dapat untung, berarti tunggu setelah kita mati. Aneh bukan? Jadi selama kita masih hidup, kita nggak perlu mikir keuntungan. Yang perlu kita kerja, dan ini ayatnya, ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, kata-kata ini menarik sekali. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, coba saudara baca dengan perasaan. Kira-kira Paulus itu ingin mati atau ingin hidup? Kalau kita baca ini, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti dia ingin mati atau ingin hidup? Ayo coba. Tetapi jika aku harus hidup, ini dia ingin mati. Kita kan tahu nih di ayat berikutnya bahwa dia itu nggak ingin hidup. Ya saya baca dulu. Aku didesak dari dua pihak. 23 dulu ya. Aku didesak dari dua pihak. Pihak yang pertama, dia ingin kemana? Ayo baca Alkitabnya. Saudara, dia ingin kemana? Ingin pergi dan diam bersama-sama Kristus. Artinya apa itu? Maka itu dia berkata kalimat berikut. Dia berkata apa? Memang. Ayo jawab. Baca terus. Memang jauh lebih baik. Nah, jadi dia tuh ingin mati. Tetapi saya kembali ayat 22. Jika aku harus hidup di dunia ini, maaf jangan tersinggung saya katakan kalimat ini. Kalau ada orang mengaku Kristen tapi masih takut mati, dia pasti belum Kristen. Serius itu. Kenapa kalau ada orang ngaku Kristen takut mati dia belum Kristen? Karena buat orang Kristen mati itu indah. Ayo, amin Pak Aman. Aduh, anak saya masih kecil-kecil. Kalau toh kita hidup, masa kita bisa besarkan anak? Jangan sombong. Apa kita tiup anak itu berdiri kayak balon begitu? Lu betul nggak? Siapa membesarkan anak-anak? Tetap Tuhan, bukan kita. Maka itu saudara jangan takut mati. Aduh, saya belum kawin, nggak ada urusan. Jadi kalau saudara ngaku Kristen tapi masih takut mati, saudara belum Kristen. Saya selalu menggunakan kata-kata Pak Roni Daud Simeon. Bagus. Dia pernah setelah satu acara pemakaman teman kami, dia khotbah, kami semua diberkati. Kalimatnya begini, saudara, mati itu nggak sulit, mati itu indah, mati itu artinya merem di dunia, melek di surga. Betul juga kalau begitu. Saya setuju, betul nggak? Maka itu ngapain takut mati? Aduh, saya belum ke Amerika, nggak ada urusan juga. Ngerti saudara? Jadi kalau saudara ngaku Kristen masih takut mati, salah. Saya nggak pernah merasa takut mati, karena itu indah. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, kita lanjutkan. Saya 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, ayo baca sama-sama kalimat ini. 1, 2, 3. Itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Stop. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Bayangkan Paulus itu bingung, mau mati atau mau hidup, hidup atau mati dia bingung. Dua-dua sama baiknya.
Tapi kalau suruh milih, dia lebih senang untuk pergi.